Luar biasa penonton kita hari ini warna-warni. Ini yang merah dari mana? Nggak ada yang merah juga, nggak ada yang merah. Cuma satu kudung tuh. Bukan. Ya ini yang pakai ini putih dari mana ini? Oh, dan luar biasa. Emang kalian sudah dilatih dari sekolah gitu nyebut nama sekolah tepuk tangan sendiri? Kalau itu dilatihnya sama FD Trans 7. Oh iya, gitu. kira udah dilatih. Udah gitu. dilatih. Nah ini kalau yang hitam ini dari mana? Tuh kan tepuk tangan sendiri. Bentar. Iya. Kenapa di situ banyak orang ya? Di sini banyak. Iya, di sini juga ada di situ. Maaf, beli bajunya di mana ya? Saya mau dong. Saya nggak punya soalnya. Nanti dikirimin ya. Oh, iya. Mas Dedi, itu kan pakai baju triangle yang kita di YouTube sama Kapolan itu ya? Iya. Oh, ini dari mana yang tengah-tengah? Yang kenceng suaranya ya? Yang kenceng ya? Itu ada lagi di situ banyak. Oh, ini masih banyak ya? Iya. Ya udah ntar rame-rame ya. Dari mana? 1, 2, 3. Ayo, Bang. Luar biasa. Oke. Malam hari ini karena saya kan nge-host bareng Cika ya. Terus untuk memperbaiki kualitas dari performance kita berdua, saya sengaja memanggil pelatih buat kami. Pelatih? Dia dulu pelatih lumba-lumba. Permisi, emang aku ikan dumang Oh, apa? iya, bukan. Lumba-lumba itu harus dilatih supaya lumba-lumba itu menjadi stabil dalam bekerja. Of course. Jadi ini khusus pelatih untuk motivator dan pelatih kepribadian. Oh ya? Kan kamu kepribadiannya ganda. Kita, Enggak satu, tapi berantakan. oh iya, jadi kita Gak khusus jelas. ngundang dia untuk melatih kamu hari ini. Oh, makasih. Dan teman-teman mungkin yang punya kepribadian ganda atau kepribadiannya agak kurang gitu ya. Hari ini kita mengundang seorang bintang tamu yang memang khusus kerjanya adalah melatih kepribadian dan motivator. Ini adalah Yovita Lesmana. Halo. Tuh kan. Itu tuh tanda kehangatan dalam menyambut bintang tamu. Ya tapi habis itu dia harus keramas. Nggak keluar si Arya, silakan duduk. Yovita, nah jadi Yovita ini katanya adalah motivator dan pelatih kepribadian. Iya, awalnya dari situ. Berarti kamu melatih kepribadian orang? Iya, berawal dari situ. Berawal dari sana? Berawal dari sana. Jadi kalau misalnya Anu nih, kepribadiannya kan agak kurang gitu ya? Permisi Mas Dedi, bukan kepribadiannya yang kurang, tinggi badannya yang kurang. Ya itu berjalan sinkronisasi dengan kepribadian dia. Berarti kalau misalnya Anu saya latih di kamu, mulai setelah berhasil dia akan berperilaku sebagai Yovita gitu. Bisa jadi, Mas. Maksudnya berperilaku seperti Mbak Kan yang Yovita? ngajar dia. Oh gitu ya? Iya. Mbak Yovita ngapain ngurusin hidup orang lain sih? Nah itu pertanyaannya bagus tuh, ngapain ngurusin hidup orang lain sih? Sebenarnya kita lebih berbagi dulu. Awalnya dari berbagi dulu, akhirnya jadi satu pekerjaan untuk banyak orang yang saya mau secara pribadi. Private, bukan di kelas yang kita ngomong, seminar, didengarkan banyak orang. Jadi dari situlah akhirnya banyak orang yang berpikir membenarkan kepribadian orang. Sebenarnya saya tidak membenarkan, tapi saya berbagi yang pas itu seperti ini. Yang pas itu seperti itu, Ya. gitu. Oke. Tapi awalnya kalau nggak salah kamu itu pernah ikut Putri Indonesia. Miss Indonesia dulu. Oh, Miss Indonesia. Terus 2007. 2007. Ya, di 2007. Gagal? Iya. Gagal 2007 gagal. Gagal tuh maksudnya nggak? Saya nggak bilang gagal, kalah. Oke, sama aja. Bilang gagal, belum menang. Belum menang. Terus abis itu? Dari 2007 itu kan yang namanya pageant di Indonesia banyak orang akhirnya jadi kenal, banyak diundang untuk berbagi. Yang saya bagikan waktu itu bukan hanya ketika saya kekalahan yang saya bagikan, karena kan saya nggak menang, nggak mungkin saya membagikan itu. Saya berbagi gimana seseorang itu. That's right. Tepuk tangan, kasih Arya. Percaya diri dengan? Ya karena yang diundang Percaya diri dengan? kepribadian yang dia punya, apa yang dia punya. Walaupun kekurangan ya? Ya. Oh ya, that's right. So, do you
nyepet aku? Enggak, siapa yang cepet kamu? Saya cuma nunjuk, Oh, iya, bukan it's nyepet. okay. Salah. No, it's okay. Terus jadi di Miss Indonesia gagal. Iya, Nggak menang. saya nggak mendapatkan juara 1, 2, 3 waktu itu. Kamu Saya bukan Miss Indonesia. besar berapa? Berapa besar? Tidak ada besar-besar, 33 finalis. 33 finalis ya? Ya, yang masuk ke sana kan mewakili dari daerah-daerah tertentu. Kamu masuk di? Nggak ada, masuk-masuk. Ke 33 finalis itu? Iya, 33 Nggak finalis kepilih jadi itu. 10 besar? Tidak. Tuh kalah telak. Oke. Dia nggak boleh marah. Dia nggak boleh marah. Karena kalau Menyinggung orang lain. Misal, saya nggak marah, cubit aja gitu. Biar kelihatan orang. jahat dong. Oh iya sih. Iya, iya, iya. Terus dari kecil katanya punya cita-cita jadi Miss Indonesia. Nggak, waktu itu memang, karena kebetulan saya dari daerah, Mas. Waktu itu saya memang punya mimpi, saya terbiasa menuliskan apa yang saya mau. Mimpi saya yang pertama waktu itu, ya masih abstrak, menjadi orang sukses. Jadi Kedua, orang saya mau sukses. bikin seneng orang tua saya. Gitu. Yang ketiga, waktu itu ada tayangan Miss Universe, orang tua saya bilang, dia akan bangga kalau punya anak kayak gitu. Orang tuanya bilang begitu. Iya, dan waktu itu saya bilang, wah saya juga bisa seperti itu. Dan dia Kamu bilang, maaf, saya potong ya. Kamu asal dari mana? Bondowoso. Bondowoso. Yang bilang gitu siapa, ayah atau ibu? Yang bilang nggak mungkin, Enggak, yang bilang bahwa bangga kalau punya anak kayak gitu siapa? mama saya. Mama. Yang menang Miss Universe orang mana? Orang waktu itu udah lupa, Mas. Waktu itu cuma tayangan. Anggap aja nonton Rusia di- gitu ya. Iya. Kamu nggak bilang sama mama kamu, Mak lahirin saya di Bondowoso mau seperti itu gitu. Maksudnya itu untuk memotivasi sang anak agar kelak bisa menjadi Miss Indonesia. Clap your hands. Orang Iya, habis itu kalau mau marah mamanya juga nggak apa-apa. mamanya nggak ada, nggak ikut. Oh, mamanya nggak ikut. Terus Terus habis itu yang ketiga dia kan bilang seperti itu, dan ketika saya bilang iya saya akan jadi seperti itu, mama saya bilang itu mah cuma mimpi. Gitu. kamu yang bilang cuma mimpi. Mama saya bilang, terus saya bilang dalam hati ya saya harus bisa jadi cewek yang ada di TV seperti. Punya anak seperti itu. Terus kamu bilang kamu bisa seperti itu. Iya, saya Terus mau jadi mama kayak kamu gitu. bilang itu cuma mimpi. Iya. Mama kamu punya kepribadian yang seperti apa sebenarnya? Kepribadian yang sangat support anaknya. Oh, Kakak itu ngelatih. Oke, enough. Please listen to me. Kakak ngelatihnya itu sama kayak yang sekolah kepribadian siapa Mas tadi? John Power Ranger ya? ayo. John Power siapa John yang Robert ngelatih? Power. John Robert Power. Iya. Do you know his? Do you know him? Berbeda. Oh, Berbeda. what the gitu. difference? Dia pernah masuk dulu ke John Robert Power. Keluar-keluar jalannya mirip John. Iya, gimana Kak? Bedanya gimana? Berbeda karena waktu saya diundang untuk berbagi di sekolah-sekolah, saya berbagi pengalaman yang saya punya ketika saya mengikuti ajang pemilihan itu. Dari situ baru saya masuk ke bisnis yang lain. Karena sebenarnya berbagi itu kemarin kan hanya awal-awal aja untuk saya sekarang punya perusahaan. Seperti itu. Nggak, apa sih yang dibagi? Apa sih? Saya dari tadi belum ngerti deh. Kamu membagi apa coba? Di tahun pertama saya share tentang pengalaman saya mengikuti pemilihan itu. Yang kalah telak itu. Iya, saya berbagi ketika kita berpikiran negatif, kita takut kalah, kita Kalah beneran. yakin menang, itu akan beneran. Oh. Gitu. Jadi saya berbagi hal-hal yang sering kita lupakan. Misalnya pengen jadi pemenang tetapi penampilannya tidak sesuai. Mau maju aja sibuk tarik-tarik bajunya, saya nggak pede, saya takut. Itulah yang akan terjadi. Gitu. Oke, Saya luar berbagi biasa, hal-hal luar yang biasa ya, simpel. berarti dari kelemahan walaupun udah kalah tapi bisa dijual itu ya. Kekalahan itu yang menguatkan saya. Iya, iya, bisa dijual tetap ya. Yang menang belum tentu bikin motivasi kan. Betul juga. Oh, berarti mereka mestinya kalah aja semua. Jadi biar bisa memberikan kita inspirasi. Acaranya tutup dong. Oh iya, benar. Kalau kalah semua. Habis Iya sih. acaranya. Iya, iya, nanti. benar. Nah, terus jadi kamu pertamanya memotivasi tentang hal seperti itu. Iya. Oke, terus larinya ke Itu di tahun pertama. tahun pertama. Tahun kedua saya mulai berpikir, ya ketika saya berjalan semakin banyak sekolah yang mengundang saya yang tahu dan meliput tentang saya bisa berbagi sebagai seorang motivator muda. Waktu itu saya 21 tahun. Waktu itu saya sempat berpikir tahun depan ada yang
saya pasti dilupakan orang. Dari situ saya mulai berpikir, apa yang harus saya bagikan? Bukan sekedar cuman berbagi kekalahan saja. Jadi saya mulai membuat satu materi di mana orang jadi percaya diri, dia bisa bersahabat dengan dirinya, dia tahu kekurangan dia apa, ditutup dengan kelebihan yang dia punya. Itu di tahun pertama. Itu di tahun pertama. Masuk ke company. Sesuatu yang di bidang jasa, karena di tahun 2008 itu musim diskon kartu kredit. Diskon kartu kredit. Ketika kita makan di Apa-apa, sebenarnya dia punya, tapi nggak dikembangkan. dia fokus mencari kekurangannya dulu. Iya, iya. Bayar. Emang kamu pikir dia kalau ngasih motivasi gratis? Yeay. Motivasi banget. Ya, ntar kan yang bayar Trans 7 talent. Oh iya. Oke, tadi udah tanda tangan belum? Udah. Oke. Kita bicara tentang pribadian. Kita tuh suka remember lagi gitu. Ya nggak bisa, kita sempat bangkit dulu ya nggak sih, ayo gue punya ini. Terus kadang tiba-tiba kalau udah malam gelap mikir lagi mau. Itu normal, itu normal terjadi. Jadi itu nggak apa-apa. Kita harus disupport terus dirinya. Nggak terbiasa dengan berpikir-pikir, kita bisa menulis. Jadi Ya kalau kasih malam, reward dan kalau dia punishment. memang kalau malam gelap itu suka begitu. Suka begitu ya. Kapan? Waktu itu sama saya berdua kan malam-malam gelap. Saya terpaksa harus jaga lilin. Iya, terus aku keliling gitu-gitu. Jadi kalau memang tidak terbiasa hanya berpikir, memotivasi dengan berpikir, kita bisa menulis. Kasih hadiah kecil buat diri, kasih hukuman ketika kita tidak bisa melakukan itu. Oh, ketika kita nggak bisa melakukan itu, kita harus kasih hukuman. Kalau saya dulu seperti itu. Hukumannya kayak gimana? Ya misalnya minggu ini nggak boleh beli ini, yang simpel-simpel aja. Waktu itu kan saya masih 21 Hukuman kok tahun. gampang banget. Tampar diri sendiri kalau saya. Lama. Sedih banget. Jangan nyakitin diri sendiri ya. Sedih banget. Oh jadi, Sedih ya. oh gitu ya, ya. Tapi Cika ya, dia tuh katanya suka melakukan kegiatan aksi sosial, tapi nggak ngasih uang gitu. Bener. Iya. Jadi gimana ya nyari kegiatan sosial tapi nggak kasih uang gimana? Karena saya merasa pekerjaan saya ini kan tidak memakai modal, Mas. Ini semua gift dari Tuhan. Saya harus membagikan itu. Karena orang tua saya selalu bilang, ciptakan pekerjaan bukan menunggu pekerjaan. Dari situ dia juga bilang, berbagi tidak harus memberikan materi. Akhirnya saya berusaha ajakin anak muda untuk ciptakan pekerjaan. Jadi saya bina mereka, misalnya kamu bisa apa? Oke, saya bantu untuk gimana cara memasarkan itu produk. Saya nggak pernah kasih uang untuk membantu orang. Nggak pernah kasih uang? Karena belum tentu dia survive dengan uang yang saya kasih. Berarti artinya seminar-seminar juga dong? Tidak. Karena kita punya divisi saya ada 5, kebetulan salah satunya di sosial. Jadi di akhir pekan, saya dengan tim saya mencari anak muda siapa yang punya mimpi. Mungkin seperti saya juga pernah mengalami kegagalan, atau mungkin dia bangkrut, kita bantu. Ada juga yang korban drugs yang tidak bisa bekerja dimanapun, tidak diterima. Kita bantu dia untuk jadi sumber daya kita untuk bekerja. Oh iya, saya dengar katanya pegawai kamu itu semuanya masih lajang, belum nikah. Terus kalau Masih fresh graduate, semua rata-rata ada yang belum lulus kuliah. Nah, kalau udah nikah katanya disuruh keluar. Iya. Karena? Karena saya selalu bilang bahwa ketika kita sebagai seorang entrepreneur, waktu kita akan lebih banyak dengan keluarga. Kalau kita bekerja di orang, terikat waktu, itu akan susah berbagi dengan keluarga. Nah, kalau kamu yang nikah gimana? Saya udah dari tahun 2015 kemarin quit kerja, cuma bisa jalan sendiri. Syarat mutlak ketika ikut kita dari gaji yang diterima, dia harus punya wirausaha. Dia harus bisa menjalankan itu. Jadi saya bisa cut dia kapanpun. Jadi intinya harus punya usaha Harus punya sendiri. usaha, karena saya nggak anggap dia pegawai saya, tapi dia adalah partner keluarga dari Talisman. Oke, berarti kalau kamu nikah mah nggak apa-apa karena itu usaha Nggak kamu apa-apa. sendiri gitu ya? Kok enak Masih kamu tetap curang jalan, banget? Mas. Iya. benar. Terus katanya punya ini juga, jualan juga di sosmed. Sosial media untuk, ya beberapa jadi bisnis ya sekarang Mas ya. Sosial media sangat mudah mencari uang dari sosial media. Ada beberapa brand yang memakai jasa kita. Kalau yang baru itu Majoli Family. Apa itu? Yang kita bina, saya bikinkan satu brand dengan memakai karakter. Kalau di luar ada Walt Disney, di Indonesia kenapa tidak punya? Saya pakai nama Majoli. Berarti kamu ini jual tas ya? Enggak, jadi macam-macam Mas, karena di Majoli itu kan ada banyak binaan kita. Ada yang bikin baju, ada yang bikin kue, ada yang bikin kerajinan, ada yang bikin... Oke. Tapi intinya ada karakter-karakter yang dibuat. Karakter yang pertama cewek si Hila itu, Hila. Namanya Hila, artinya grateful.
Oh, oke. Jadi ada karakter-karakter yang memang Ya, karakter yang khusus pertama untuk cewek dia. namanya Hila, nanti ada yang cowok Rio, ada anak-anak Summer Majoli, semuanya masih. Kita belum launching, Belum tapi launching? kayak sudah super rame. Oh, oke. Oke, kita langsung undang. Tadi kan saya udah bilang ya, ini adalah seorang sebentar saya baca dulu. Ini adalah seorang komedian. Bentar saya baca dulu. Ini adalah seorang komedian yang nggak bentar dulu, kenapa sih lagi baca? Ini adalah seorang komedian yang nyablak banget dan juga memulai usahanya sendiri, Invite. Itu nggak usah dibaca dong Mas Dedi. Enggak. Dari semua komedian harus dia gitu yang di sini. Karena dia nyablak, karena dia tuh dari Lenong. Jadi kalau orang Lenong tuh kan terkenal Tapi gua nggak sih. gitu. Jadi dia tuh kecil tapi suaranya menggelegar. Emang kamu enggak? Tuh, Oh iya. kamu aja yang ngundang nih. Pasti ini pada kenal ya, langsung aja tepuk tangan. Give me applause yang meriah buat Chika Waode. Ayo, tekan Lenong. Oh, makasih loh. Ondel-ondelnya udah datang. Assalamualaikum. Nah, cakep. Hai Mas Dedi. Cakep. Alhamdulillah di invite. Duduk dong, suruh duduk kenapa? Oh, ya bener. Tuh, Hai, kan, ya kita. Mas boleh duduk kagak? Kamu udah salaman sama hostnya belum? Udah tadi sama Cika. Aku ke host, ini host. Oh, harus salaman. Duduk ya, Iya. duduk ya. Iya. Ini harus salim tangan atau bagaimana nih? Salim lah tuan siapa? Ya Allah. Hei, kelewat, Pok, kelewat. Aduh, di invite. Emang ternyata ini ya, kan kalau katanya siapa what is a name tuh? Apalah arti sebuah nama gitu ya. Ternyata nama tuh mempengaruhi kepribadian ya. Ada apa dengan nama kita? Tidak tahu. Nama kita bagus dikasih sama orang. Kalau yang Dedi Cika. itu ada Deddy Corbuzier, ada Deddy Miswar kan jelas ya. Oh ini Cika Wode, Cika Kawa Jessica. Ode, Cika Yesi. Gini limited edition kita cuma berdua doang Cika, nggak ada lagi. Satu aja gue pusing. Dua nempel. Ketawa nggak usah gitu juga. Tuh, kamu juga. Masih. Jangan bawa aku. Tuh, kan udah diajarin kalau ketawa gimana ditutup. Nah, itu dong. Coba kamu ketawanya. Itu jadi cewek namanya ketawa ya ketawa begitu aja. Ya, tapi kan yang sopan kan perempuan, coba ditutup tawanya. Nggak keluar gitu Kak kayaknya. Cika tuh, aduh jangan malu-maluin nama Cika dong, kayak aku. Duduk tuh, nah gini kan, set. Lagunya jadi agak gini, Mas Oke. Dedi. Habis lagunya begitu. Yaudah, Gitu dong. kita bahas dia dulu deh. Boleh, tanya dong. Ya. Kamu ngapain kesini? Diundang Oh, kan? diundang ya udahlah. Katanya dia lagi bisnis online, ngebantu adiknya. Adik apa kakak? Adek. Namanya siapa? Namanya Iin Waode. Siapa? Oh, bukan Lia Iin. Waode. Iin. Oh, Iin. Iin Waode. Iin Waode. Iya. Oh, dia namanya Iin. Namanya Iin Iin ya sama Waode. ya? Ini bukan adiknya, bukan? Oh bukan. Terus jualan apa? Jualan cheese stick, terus jualan cumi crispy. Apa? Cumi. Cumi apa? Cumi crispy, padahal mau bilang cumi garing, cuma kita kan biar ada bahasa Inggris Nilai Inggrisnya. jualnya juga kan crispy gitu Cumi ya? crispy original. Oh my Cumi god. garing. Iya, cumi garing. Cumi garing. Cuminya kecil-kecil dari Bengkulu. Emang gua nanya tuh cumi dari mana? Kirain ditanyain. Mau tuh cumi dari mana bukan urusan saya. Iya sih, nggak apa-apa sih. Dia jadi cumi aja udah kesian digaringin pula. Terus apa lagi? Udah itu aja sih. Katanya ada ini, tadi saya dengar katanya dia jualan telur, Rendang telur. rendang telur. Oh, itu Berarti itu telur buat on makan. progress. Oh bukan, rendang telur. Gak buat makan, buat apa? Main pingpong. Bukan, maksudnya bukan telur di gitu, bukan. Ya kan rendang telur. Iya rendang telur. Itu namanya doang, nama rendang telur. Nah iya namanya rendang telur, bentuknya telur, ada rendang gimana sih? Bukan begitu. Yang jualan siapa? Yang jualan saya. Ayo. Ya gimana? Ya gimana rendang telur? Rendang telur itu, jadi tuh kayak dibilang keripik bukan keripik, tapi tuh rendang tapi rasa, aduh gimana ya, aku jelasin juga bingung. Iya dibilang keripik bukan kayak keripik, tapi kayak potongan dadu gitu. Ah. Terus kalau kita makan
kriuk gitu. Telurnya? Telurnya, ya itu nanti diolah sama rendangnya. Aduh, Bawa nggak kak? Bawa nggak? bawa sih tapi di mobil. Nanti ya dikasih ya. Habis tapi beli, habis itu beli. Jadi itu ada telurnya? Nggak ada telurnya, namanya rendang telur. Aduh. Maaf ya. Kalau kayak begini kan udah akut ya. Ini kamu kasih motivasi 6 tahun nggak berubah kayak begini. Percuma, ya kan? Kesian kalau udah begini. Nih kak, kalau mau bisnis tuh belajar sama Kak Yovita. Kak Yovita ini Murid aku yang ngajarin untuk menjadi behave kayak gitu-gitu. oh ini Iya, sekolah kepribadian. Iya. Belajar lo, belajar jalan coba. Jalan. Hah? Oh, jalan. Saya kan dulu mantan model. Coba lu belajar jalan ke Monas coba sekarang. Jangan dong. Ini lagi live. Jangan dong. Nanti kan muka Cika kan lagi dilihat seluruh Indonesia. Cantik Enggak, ya. Kak Cika ini emang disorot, tapi ini di blur. Maaf. Kalau mukanya di blur tapi namanya tetap Cika Waude, kenapa nggak tulis saja Mawar? Crispy-nya mengandung ini enggak formalin gitu enggak kan? Porak. Ya, kalau ini namanya. Ajarin Yovita. Ih, kamu kenapa ikutan ketawa? Ya, itu. Kamu ketawanya harus tutup mulutnya. Enggak mas, nggak usah ditutup. Ya, gara-gara 2-1 kena kan. Lama-lama berubah dia lama-lama. Ya kamu ajarin, tadi saya mau nanya cara bisnis online yang baik. Tanyalah. Ya itu gimana? Bagaimana nih ulang Kak Cika Ah? Bagaimana? Oh gimana cara bisnis online kita biar berjalan dengan lancar gitu? Ya, memang sosial media itu paling mudah tanpa mengeluarkan modal yang besar. Jadi pakai sosial upload media. aja, upload Yang aja. penting foto yang menarik, tidak menipu juga. Jadi kalau memang besarnya segini, ya besarnya segini. Bukan jadi fotonya gede, datangnya segini. Gitu. Foto yang pasti yang benar. Kita tidak Iya, membohongi. foto menarik. Foto menarik. Berarti nggak boleh Warna-warna pakai yang muka ya, harus produk doang ya. Sesekali boleh mas, jadi nggak bosan. Kan biar ngejual. Apa aja lu? Ini ada nilai jualnya Oh, iya, mukanya. Nama itu saya online itu Online shop. onlinenya Online-nya. namanya Woode Snack. Ih, cakep kan namanya Woode Snack. Coba kalau lagi makan nih, Cika lagi makan apa? Lagi makan cheese stick nih. Gitu. Oh, mereknya apa? Woode Snack. Enak kan? Maksud dia order banyak ya? Ada 9 rasa. Enak semuanya. Kenapa dia jadi jualan sih mas? Jadi Ini jualan 9 rasa, telur rendang aja belum selesai urusan sama gua. Jadi Gimana cara Jadi ya masarin? selain foto, Selain foto, packaging. Orang Indonesia suka sekali ketika packaging itu menarik. Jadi packaging yang menarik itu akan jadi bagus. Kata-kata yang kita pakai kan lebih mudah nih, kan sudah ada fans, sudah punya followers yang banyak, itu akan mudah. Yang pasti itu dulu, foto uploadnya secara, bukan berarti lagi nganggur posting 10 foto, itu tidak akan pernah membantu. Oh, nggak ngaruh Jadi ya? posting di jam-jam yang memang banyak orang melakukan. Oh bagusnya tuh di jam berapa? kalau lu 3 pagi, Maaf mas, di jam 3 pagi orang pada molor. ya nggak apa-apa ya, makan snack teh setan semuanya. Pada molor jam 3 pagi. Ya, jam 8 pagi, 11.30, 17.30, 20 malam. Itu paling pas. Oke. Jam 8 orang berangkat kerja, 11.30 udah mulai lapar nih, cari-cari snack yang ada di Instagram. Oh bener. 17.30 orang macet di jalan, buka-buka Instagram aja. Woi, nabrak, wah. Instagram di jalan. Bahwa orang meninggal karena selfie. Sama hiu. Beneran. Beneran, di Amerika saja orang meninggal ngomong gini supaya kamu dapat ide-ide untuk selfie. oh iya bener Kak. Ya. Bawa snacknya di belakangnya rel kereta api. Tapi Nah, jaraknya jangan masih jauh, udah deket tuh. oh, pasti laku tuh bikin video 15 detik di Instagram. Oh, keren. Laku tuh pasti tuh. Kayak gini, Laku langsung beli tulisannya turut berduka cita. Coy. So ini kita akan mengundang seorang penyanyi cilik yang katanya berusaha untuk mengubah image-nya untuk menjadi seorang penyanyi remaja. Salah satu di mana-mana tetap di Hitam Putih.